Dosa saya sebanyak buih di lautan, ampunan Allah lebih banyak daripada itu. Percaya kepada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina laila, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang membawa kecurangannya pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala aniaya, segala zalim, segala perbuatan maksiat. Segala itu akan merusak amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menenangkan hidup ini kecuali kembali kepada agama Allah. Dosa saya banyak Pak Ustaz, sebanyak pasir di pantai Rupat Utara. Dosa saya sebanyak buih di lautan, ampunan Allah lebih banyak daripada itu. Tapi katanya dosa itu tak diampunkan. Siapa yang bilang? Dosamu diampunkan Allah semuanya, kecuali yang susah itu dosa kepada tetangga. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Sudah, kepada tetanggaku ya Allah, tak bisa. Kau mesti minta maaf kepada tetanggamu. Apa dosamu? Ada kau curi telur ayamnya? Tak ada. Ada kau ambil pagarnya? Tak ada. Ada kau larikan duitnya? Tak ada. Terus apa salahmu? Pernah ku ambil kuku sama rambutnya, ku bawakan ke dukun ya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara ku panggil anak gadisnya, adik, nikah sama abang ya. Kasar kali cakapnya Pak Ustaz. Apa dia bilang? Diam kok kucing kurap. Cinta ditolak dukun. Dulu memang kabarnya masih ada dukun di Pulau Rupat, tapi sekarang kabarnya udah mati semua. Semuanya sudah taubat nasuha, semuanya baik-baik semua. Insyaallah, amin. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina laila, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam, tak diterima Allah. Mati dia dalam keadaan belum bertobat, neraka jahanam tempatnya, khalidina fiha abada. Hai dukun-dukun, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat kalian dukun-dukun. Siapa yang bisa tunjuk? Kamera tuh, atau dukun tuh menonton. Aku nih. Aku tak ada niat lain. Aku bukan orang politik. Aku bukan orang ekonom. Aku hanya ingin mengajak orang ke jalan Allah. Mudah-mudahan dengan tabligh akbar ini banyak orang bertobat nasuha. Amin. Dengan bertabligh akbar ini belum yang sebelum sembahyang menjadi orang yang sholat. Amin. Alhamdulillah. Sejak Ustaz datang ke Pulau Rupat, lakiku sekarang udah sembahyang Pak Ustaz. Sembahyang apa Bu? Sembahyang Jumat. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini yang pelit, yang bakhil, yang medit, yang kedukun menjadi orang yang dermawan. Amin. Alhamdulillah Pak Ustaz. Dulu suamiku ini bakhil bin medit bin kedukut bin sampili, tapi setelah Ustaz ceramah belanja kami naik Pak Ustaz. Selama ini 3 juta, sekarang 3.500.000. Bapak Ibu, 500 rupiah bukan 500.000.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya mulai tausiah jam 8:30. Sekarang sudah jam 10 kurang 15. Ini sudah keluar dari kode etik 600 ml. Udah 90 menit saya ceramah. Di mana-mana saya tausiah tuh mata saya memandang ke kanan, memandang ke kiri, memandang, menengok berapa jamaah yang tertunduk, berapa pula jamaah yang mendongak. Tapi sudah 80 menit saya tausiah di Rupat ini, jamaahnya tak ada yang balik, tak ada yang menunduk, tak ada yang telentang, tak ada yang membalik. Memang sehat-sehat orang Rupat nih, Masya Allah. Aku pula yang tak tahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau orang sehat walafiat, maka selalulah datang pengajian ke Rupat ini. Suasananya, udaranya, sambutan orangnya, komunikasinya yang baik-baik ini kita teruskan. Siap? Yang tak baik, yang jelek, yang buruk-buruk kita buang jauh, insya Allah. Padahal ini kan musim penghujan ini kan, musim penghujan, kata meminta air, tapi bisa pula malam ini alam cerah, sejuk, tenang. Kenapa? Karena ada orang-orang ini pakai pawang atau pakai apa? Ini semuanya doa orang-orang soleh di Rupat. Mereka berdoa, ya Allah, ada ustadz dari Pekanbaru namanya Ustadz Abdul Somad, udah 7 tahun tak datang ke tempat kami, dia akan datang ke kampung kami. Kalau bisa nanti malam jangan terlalu panas ya Allah, turun hujan, jangan pula hujan lebat ya Allah, airnya tak hujan, becek-becek locah sedikit pun tak apa ya Allah, basah karpet. Tenang kita pada malam hari ini. Kita masuk surga bukan karena doa kita, karena dosa kita banyak, lidah kita kotor, hati kita berkarat. Tapi kita boleh jadi masuk surga, boleh jadi Abdul Somad masuk surga karena doa orang yang ikhlas-ikhlas ini semua, insya Allah. Ibu mau mendoakan Ustaz Somad masuk surga? Nanti ibu kalau masuk surga tanya malaikat, malaikat Ustaz Somad mana? Kenapa dia tak ada di sini? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu di ruang VVIP. Aminkanlah. Itu caraku supaya dapat doa orang baik-baik. Ketika dia mengatakan amin, terbuka pintu-pintu langit dan malaikat di langit mengatakan amin. Karena connect antara amin mereka dengan amin para malaikat, disitulah Allah mengabulkan doa-doa semua orang yang baik-baik. Jangan aniaya orang, jangan zolimi orang, jangan geser sempadan tanah orang, jangan rusak kebun orang. Kenapa? Karena dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah ada orang pulang kenduri, daging tersangkut di gigi, dicongkel dengan lidah, tak keluar. Akhirnya sebelum sampai ke rumah, diambilnya lah ujung tangkai pagar kebun rumah orang, tanaman menjadi pagar rumah di tepi jalan, diambilnya congkel. Alhamdulillah, mati. Begitu dia mati dihitung, sholatnya cukup,
zikirnya cukup, hajinya cukup, pernah zalim, tak pernah tertunda masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara tak minta izin ujung tangkai. Sedangkan ujung tangkai aja membuat kita lama dihisab di akhirat, apalagi memang batang pohon orang itu dipotong. Maukah Bapak Ibu semuanya memaafkan silap salah Abdul Somad? Selesai. Daripada kita minta satu-satu ke rumahnya, minta izin ya Pak, minta izin ya Pak, minta izin ya Pak, minta izin ya Pak. Daripada mengumpulkan orang mencarinya di padang mahsyar, di padang panjang aja belum tentu jumpa, apalagi di padang mahsyar. Maka banyak orang-orang kaya yang cerdas, pas hari raya dipotongkannya ayam, potongkan kambing, dibuatkannya ketupat, dibuatkannya semua. Setelah itu makan, ditanyanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selama tetangga, berkawan, bersahabat, tentu banyak kata-kata saya menyinggung perasaan. Apakah Bapak Ibu semua memaafkan silap salah saya? Tentu kan orang sudah kenyang, mau, selesai. Kalau ada yang terkait dengan hutang piutang, bayar. Ada yang terkait dengan yang belum balik, rantang belum balik, dan seterusnya. Maka semua ini akan diminta. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ada yang curang membawa mobil, oh curangnya mobil. Ada yang curang membawa pabrik, oh curangnya pabrik. Ada yang curang membawa emas, oh curangnya emas. Ada yang curang membawa duit, memikul duit. Betapa malunya curang membawa jemuran. Rupanya pencuri kolor. Nauzubillah, terlepas saja pula dari mulutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala aniaya, segala zalim, segala perbuatan maksiat. Segala itu akan merusak amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sering pengajian, wirid yasin, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, tahlilan, yasinan, pengajian, maulidan, datang. Siapapun ustadz yang berceramah 4D, datang, dengar, duduk, diam, mengantuk-ngantuk sikit, diampunkan Allah. Aku tadi malam waktu Ustaz Somad berceramah, ku tengok bawa bayang-bayang dia, kadang-kadang 3, kadang-kadang 2. Kenapa kau tak jatuh terlentang? Takut aku basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap langkah kaki kita pada malam hari ini menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajat kita, semua keluarga diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah penghafal Quran, suaminya selamat tidak dilarikan pelakor. Dengar Pak, betapa kuatnya amin mereka. Mereka sesungguhnya sangat takut kehilangan kamu, Besti. Hebatnya di Rupat, laki-laki perempuan tak bercampur. Kemah kiri, laki-laki semua. Kemah kanan,
perempuan semua, yang sebelah sini perempuan, ada laki-laki. Mereka itu sebenarnya perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi